Hai semua, welcome back to channel Jejak Merlin dan balik lagi sama saya Merlin di sini. Dan kali ini saya bakalan sharing pengalaman pribadi saya soal pendapat pribadi perbedaan antara kerja di aged care dan di hotel. Jadi di Instagram saya sering banget kan bilang kalau misalnya mau kerjaan yang gampang as a chef memang di aged care. Most of the time lebih gampang daripada di hotel. Nah, karena saya sering bilang begitu di Instagram, jadinya teman-teman pada penasaran apa sih bedanya kayak gitu kan. Karena kalau bikin di Reels aja nggak cukup, jadi saya bikin story ini, bikin video ini ya, semoga bisa berguna buat teman-teman yang mungkin kisahnya bakalan seperti saya yang di Indonesia nggak pernah tahu masak, tiba-tiba di Australia harus pindah haluan, study cookery demi ngejar PR, dan setelah study bingung mau mulai karir dari mana. Secara kan susah ya, ngelamar di hotel dan sebagainya kalau nggak ada pengalaman background yang benar-benar chef gitu ya. So aku selalu bilang rekomendasiin kalau awal-awal mending mungkin mulai dari aged care. So ya nggak usah panjang lebar, kita mulai aja ya perbedaannya. Pertama yaitu saya bilang lebih gampang karena di aged care ini bulk cooking, nggak ada yang lain. Sementara kalau kalian di restoran, di hotel, atau function-function yang lain, kemungkinan kalian bikin yang a la carte, fine dining, yang pokoknya challenging lah kalau di tempat yang lain kan. Meskipun di aged care ini memang challenging juga sih sebenarnya, tapi menurutku lebih gampang karena only one kayak bulk cooking. Dan biasanya itu masaknya ya hanya misalnya 2 protein, 2 vegetables, terus ya kayak gitu aja. Sementara kalau di hotel dan tempat yang lain itu lebih challenging ya, karena menunya segala macam kayak gitu loh. Ada banyak hal yang bisa kalian pelajarin. Sementara kalau di aged care ya gitu-gitu aja gitu. Mostly kayak masak buat orang di rumah ya. Ya secara kan aged care itu tempatnya orang tua, kayak rumahnya orang tua. Jadi ya kita masaknya ala di rumah gitu loh. So that's it. Itu yang pertama. Lalu yang kedua soal kehidupan kerja. Kalau di aged care itu banyak chef-chef yang misalnya pengen yang life balance gitu, milih untuk di aged care. Kenapa? Karena kalau di aged care itu sudah pasti kalian bakalan kerja 8 jam mostly ya. Nggak ada kayak misalnya di restoran dan hotel tuh yang kalian harus schedule-nya 8 jam, tapi at the end kadang-kadang 10 jam, harus overtime, extra jam, kadang-kadang ya beruntung kalau misalnya kalian extra jam terus dibayar, tapi biasanya kalau kalian full time ya kerja 1-2 jam ekstra itu for free gitu loh. So tapi kalau kalian di aged care nggak ada yang kayak gitu, kalian 8 jam benar-benar. Misalnya kalau misalnya shift pagi jam 6 sampai jam 2 selesai gitu, atau misalnya kalau shift siang jam 9 sampai jam 5 udah kayak gitu, benar-benar yang life balance banget lah. Jadi buat orang-orang yang mungkin sudah berkeluarga, itu dia bakalan lebih senang di aged care karena memang udah gak ada segala sampai overtime dan segala macam kayak gitu. Terus yang ketiga, kalau di aged care tuh simple banget ya, karena nggak ada fancy food gitu kayak kalau misalnya kalian di hotel. Dulu pas pertama kali aku kerja di aged care tuh, karena pengalamanku kebanyakan di aged care, terus pas pindah mulai kerja di function, di hotel, di big company gitu ya, itu saya kaget banget karena ada banyak hal, herbs aja ada segala macam yang saya nggak pernah pakai pas masih di aged care gitu loh. Jadi banyak hal-hal yang, for example, contohnya ya, ini contoh simpelnya aja, kalau misalnya di aged care ya, kalau kalian brokoli, paling brokoli ya brokoli yang hijau gitu loh. Kalau di hotel tempat yang lain tuh pasti mereka ada yang warna purple, orange, dan segala macam gitu loh, karena mereka lebih ke membuat makan itu menarik dan fancy lah istilahnya kayak gitu ya. Jadi banyak hal-hal baru yang kalian bakalan pelajari kalau kalian di hotel, dan itu bakalan shock banget kalau pertama kali kalian ke sana ya. Karena kalau misalnya kalian yang nggak punya pengalaman kayak aku tuh, yang herbs yang segala macam tuh aku nggak tahu pokoknya banyak lebih perbedaannya. Bahan-bahan yang dipakai di aged care tuh kayak ya daily cook gitu aja. Sementara kalau kalian di restoran, hotel gitu lebih banyak menemukan hal-hal yang fancy kayak gitu. Terus yang selanjutnya yaitu soal special diet. Mungkin kalau kalian kerja di restoran atau hotel, kalian bakalan banyak banget dietary-nya ya. Bukan hanya soal gluten free, lactose free, bla 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 segala macam. Pokoknya dietary yang kalian pelajarin di masa cooker itu bakalan mostly kalian temukan pas kalian di dunia permasakan di hotel, restoran selain aged care. Jadi kalau misalnya di aged care tuh ya paling ya adalah gluten free atau lactose free, mostly kayak gitu aja ya, nggak ada yang sampai nut free, vegan. Ada sih kadang-kadang vegan ya, atau tapi jarang banget. Vegetarian ada, tapi vegan keto, apalagi ya,
pokoknya yang dietary yang aneh-aneh yang kadang muncul di restoran tuh ya, itu mostly jarang kalian temukan di aged care. Jadi di aged care tuh dietary-nya paling ya gluten free, lactose free kayak gitu. Tapi bedanya kalau di aged care tuh sudah pasti kalian bakalan ada namanya texture modification. Texture modification ini kayak misalnya orang yang puree atau mince and moist, soft bite size. Jadi mostly dietary requirement tuh nggak se-complicated di misalnya kalau kalian di tempat-tempat yang general ya, yang customer bisa minta segala macam. Nah, yang selanjutnya yaitu kalau di aged care most likely kalian bakalan disuruh masak kayak, kalau untuk kita orang yang bukan normal, kita orang muda tuh ya, itu rasanya bakalan overcook. Sementara kalau misalnya di untuk in general kalian biasanya bakalan in trouble kalau kalian overcook. Tapi kalau di aged care justru kalian in trouble kalau kalian nggak overcook. Jadi ketika saya bilang overcook, I mean makanan tuh harus benar-benar yang lembek gitu. Makanan tuh harus yang, misalnya kalau brokoli kita masih pengen yang crunchy, krenyes gitu. Kalau di aged care kalian harus make sure kalau kalian pencet tuh gepeng tuh brokoli kayak gitu, gengs. Jadi bener-bener yang itu yang bikin aku shock pertama kali sih pas kerja di aged care. Sayurnya tuh kayak jadi hampir berubah warna gitu ya, karena saking harus dibikin semudah mungkin buat mereka untuk mengunyah gitu loh. Kalau di aged care tuh masaknya bisa harus sampai berjam-jam biar benar-benar lunak makanannya. Jadi grandma dan grandpa yang makan makanan itu nggak susah ngunyahnya gitu. Ke soal menunya, kalau di aged care tuh menurutku menunya tuh lebih kayak tradisional gitu ya, especially kayak traditional food Australian yang sausage, beef stroganoff, ini bakalan keserem banget karena menunya tuh kayak mirip-mirip aja tuh di tiap aged care, kayak gitu-gitu aja mulu. Setiap Jumat pasti bakalan fish and chips, terus pasti harus bakalan masak sup kayak gitu-gitu. Jadi buat kalian yang suka challenging tuh bakalan kayak di aged care tuh kayak membosankan gitu loh, karena bakalan kayak gitu-gitu aja menunya kayak gitu. Nggak ada hal, maksudnya kalau saya pribadi sih saya bilang di aged care tuh kalian nggak bakalan belajar banyak hal. Mungkin buat orang-orang yang nggak terlalu senang challenging, yang pengen yang penting dapat kerja, yang penting dapat duit gitu ya, yang pengen easy, bener-bener easy life, di aged care lah pokoknya. Karena ya bakalan kerjaan itu mostly bakalan sama gitu loh. Menunya itu ada, memang setiap minggu beda, tapi biasanya bakalan berulang lagi dan kayak gitu-gitu aja menunya. Yang terakhir yaitu kalau di aged care yang paling penting yaitu kalian gak ada namanya rush hours. Kayak misalnya kalau aku pribadi menurutku yang agak challenging kalau kerja di restoran dan tempat-tempat yang ada rush hoursnya itu yaitu karena jam-jam tertentu kalian bakalan sangat busy banget sampai nggak bisa nafas gitu ya. Kalau di aged care tuh ya gitu aja, terus sudah ada dari 8 jam itu sudah ada ketentuannya. Pagi breakfast, terus bikin morning tea, habis itu bikin lunch, bikin afternoon tea. Jadi udah nggak ada tuh namanya rush hours yang harus gupu-gupu bikin segala macam kayak gitu. Udah pokoknya kalau di aged care tuh buat easy life lah pokoknya. Itu aja sih yang bisa aku jelasin. I don't know how to jelaskan lebih rinci lagi ya, but dari pengalamanku kayak gitu. Itu kenapa aku selalu bilang di aged care itu gampang, karena ya kalau kalian masak tuh rasanya kayak masak di rumah aja gitu loh. Dan mostly kalau kalian masak tuh nggak bakalan masak sampai ribuan gitu. Masaknya paling banyak tuh 100 atau 200 lah paling banyak. Jadi dan itu bulk cooking. Dan biasanya sih kalau misalnya menunya tuh kayak kalau beberapa tempat tuh di lunchnya ada 2 protein, 2 meat gitu ya, terus ada 2 vegetables dan dessert gitu doang. Jadi technically hanya masak 5, nggak kayak misalnya kalau waktu aku pernah kerja di college atau pernah kerja di FIFO gitu, itu harus bikin berbagai macam jenis dalam satu hari gitu loh. Misalnya harus 8 jenis makanan kayak gitu, Pak, minimum 8 jenis makanan. Sementara kalau di aged care ya gitu aja sih, 5 maksimum. Kalau misalnya malam malah kadang-kadang hanya 1 protein dan vegetables terus sup gitu. Jadi gampang banget, afternoonnya tuh gampang banget. Oke, kayak gitu aja sih yang pengen aku jelasin. Nggak ada lagi yang bisa aku jelasin selain itu. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau bertanya lebih lanjut soal kerja di aged care dan hotel, bisa komen di bawah aja ya. Atau misalnya kalian pengen tambahkan, silahkan tambahkan. Ini purely aku hanya memaparin berdasarkan pengalamanku ya. Dan buat teman-teman yang mau mencoba menjejakkan karir di soal memasak, is okay, nggak usah khawatir. Kalau memang kalian nggak punya pengalaman, semuanya bisa dipelajari. Meskipun ya mungkin bakalan agak susah di awal-awal, but kalau aku bisa melakukannya, teman-teman pun pasti bisa. Jadi tipsku ya gitu aja, di awal-awal mungkin belajar dari aged care, terus habis mulai masuk ke restoran kecil kayak gitu-gitu.
So ya, itu aja sharing dari aku hari ini, singkat, padat, jelas, semoga ya. Semoga berguna buat teman-teman dan I'll see you in next video. Bye.